Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Christopher Wawuruntu dengan NIM 25OSP096 dari kelompok 4 dengan dosen pengampu Insinyur Mutmaina STMT dan Insinyur Taufik Mukhtar STMT. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan proyek saya, yaitu mendesain, membuat, dan mempresentasikan instalasi listrik hidran 3 lantai. Mendesain, membuat, dan mempresentasikan instalasi listrik hidran 3 lantai adalah sistem kelistrikan yang digunakan untuk mengoperasikan sistem pemadam kebakaran pada gedung bertingkat 3. Sistem ini berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke berbagai peralatan hidran seperti pompa utama atau main pump, pompa joki, pompa diesel, panel kontrol, pressure switch, alarm, dan indikator sistem proteksi kebakaran. Kita masuk ke sistem kerja dan motor listrik. Sistem hidran 3 lantai bekerja untuk menyalurkan air bertekanan ke setiap lantai gedung saat terjadi kebakaran. Sistem ini menggunakan joki pump untuk menjaga tekanan air tetap stabil dan main pump untuk menyuplai air bertekanan besar saat hidran digunakan. Ketika tekanan air turun, pressure switch akan mengaktifkan motor listrik pada pompa secara otomatis. Motor listrik kemudian menggerakkan pompa untuk mengalirkan air melalui pipa hidran ke seluruh lantai gedung. Motor listrik sangat penting karena berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar pompa. Pada sistem hidran biasanya digunakan motor induksi 3 fasa karena memiliki tenaga besar, efisiensi tinggi, dan cocok untuk kerja terus-menerus. Jadi kenapa di sini kami memakai motor 3 fasa dan ya uh, bukan hanya bertenaga besar saja, memiliki efisiensi tinggi yang berfungsi untuk agar menjaga pompa terus-menerus bekerja tanpa mengalami kerusakan akibat bergerak terus-menerus. Dan ada juga jadwal pelaksanaan proyek yang dimana telah dilaksanakan. Yang pertama ada konsultasi judul yang dilakukan pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2026 dengan keterangan judul sudah ditentukan. Yang kedua, pembuatan jadwal pelaksanaan penyelesaian. Jadi sini kami membuat jadwal pelaksanaan proyek tanggal 28 bulan 3 2026 dengan keterangan telah dibuat dan juga telah diasistensi. Yang ketiga ada penyelesaian perhitungan daya yang dilakukan dari tanggal 29 bulan 3 tahun 2026 sampai tanggal 14 bulan 4 tahun 2026 dengan keterangan satu kali revisi atau telah diperbaiki. Penyelesaian skedul beban. Penyelesaian skedul beban ini kami sudah melakukannya atau sudah memulai melakukannya pada tanggal 14 bulan 4 tahun 2026 dengan keterangan satu kali revisi dan telah diperbaiki. Dan ada juga penyelesaian layout yang kami lakukan pada tanggal 4 bulan 5 tahun 2026 dengan sama seperti yang tadi, kita melakukan satu kali revisi dan telah diperbaiki. Dan juga ada penyelesaian diagram satu garis yang dilakukan tanggal 2 bulan 6 tahun 2026 dengan keterangan yang sama, yaitu satu kali revisi dan telah diperbaiki. Juga ada konsultasi rangkaian daya dan kontrol yang dilakukan tanggal 14 bulan 4 tahun 2026. Dan ini sudah berjalan atau telah dikerjakan. Dan ada penyelesaian rangkaian daya dan kontrol. Nah, di sini kami melakukannya pada tanggal 3 bulan 6 tahun 2026. Di sini sebelumnya kami sudah sempat praktikum PPML dan sempat dilaksanakan juga untuk menyusun rangkaian panel dengan memakai pompa juga. Dan di
sini kami memakai rangkaian Star Delta, yang dimana kami sempat juga telah mempelajari di praktikum PPML. Dan juga di sini ada penyelesaian gambar panel yang dilakukan tanggal 4 bulan 5 tahun 2026 dengan status atau keterangan telah dikerjakan. Yang keenam ada penyelesaian daftar komponen dan RAB yang dilakukan pada tanggal 3 bulan 6 tahun 2026 yang keterangan atau status telah dikerjakan. Untuk penyelesaian video atau gambar pembuatan proyek dan pembuatan presentasi, dan sementara saat ini sedang berlangsung. Nah, kita lanjut ke perhitungan daya yang ada di ini. Pertama ada beban. Kami memakai motor Fire Electrical Hydrant Pump dengan jumlah motor 1 dengan daya yang dipakai itu 15.000 watt atau 15 kilowatt dengan total daya, jadi total daya yaitu 15 kilowatt. Dua ada lampu indikator atau pilot lamp dengan jumlah 4 dan dengan masing-masing dayanya 0,015 watt dengan total jumlah dari keempat lampu indikator yaitu 0,06 watt atau 0,060 watt. Ketiga ada buzzer atau lampu alarm. Buzzer atau lampu alarm atau bisa juga dibilang seperti alarm indikator. Dan di sini ada jumlahnya 3 dengan masing-masing dayanya itu sekitar 0,030 watt dengan total keseluruhannya itu 0,009 watt. Terakhir ada lampu indikator panel dengan jumlah 3 dengan masing-masing daya itu 0,015 dengan total jumlah daya dari ketiga lampu indikator panel yaitu 0,0045. Kita lanjut ke schedule beban. Di sini kami mempunyai tabel schedule beban. Yang pertama ada Fire Electrical Hydrant Pump yang kami pakai sebagai pompa dengan berdaya 15.000 watt, bertegangan 380 dan memiliki arus 19,68. Lampu indikator rangkaian kami memiliki 1 yaitu memiliki daya 0,015, tegangan 220 dan arus 0,07. Dan 4 lampu indikator buzzer atau alarm kami memiliki 3 dengan masing-masing dayanya itu 0,015, bertegangan masing-masing 220 volt dan memiliki arus 0,007. Dan juga kami memiliki buzzer atau alarm dengan masing-masing daya yaitu 0,030 dengan tegangan 220 volt dan memiliki arus 0,014. Kami memiliki perhitungan arus total yang dimana rumus 3 fasa yang diketahui R sama dengan 15.000 watt, tegangan atau V sama dengan 380 volt dan cos sama dengan 0,85. Dan ditanya arus. Jadi kita di sini mencari arus untuk perhitungan arus total untuk pompa. Jadi di sini rumus 3 fasanya di mana I sama dengan P dibagi akar 3 volt cos P dikali N sama dengan akar 3 kali 380 dikali 0,85 sama dengan 1732 dikali 380 dikali 0,5. Mungkin ada yang bertanya di mana itu dapat angka 1732. Itulah turunan rumus dari akar 3. Nah, dan dapatlah di sini rumus dari I atau rumus arus yang kita cari yaitu 15.000 watt sebagai P dan 559 sebagai akar 3 dikali 380 dikali 0,085 dengan hasil 26,8
ampere. Dan kita lanjut ke layout dan kondisi kerja motor listrik. Cara kerjanya yaitu yang pertama, kondisi siaga. Pressure tank menjaga tekanan air di dalam pipa seluruh lantai agar tetap stabil dan tinggi. Yang kedua, aktivasi atau saat kebakaran. Posisi manual, penghuni menekan tombol emergency stop di lantai kebakaran. Dan saat kondisi otomatis, katup hidran atau landing valves dibuka untuk memadamkan api sehingga tekanan air di dalam pipa drop atau turun drastis. Dan yang ketiga, respon pompa dan alarm. Kontrol panel mendeteksi penurunan tekanan atau sinyal darurat, lalu menyalakan pompa hidran untuk menyuplai air bertekanan tinggi ke lantai atas. Secara bersamaan, seluruh bel alarm di setiap lantai dan ruangan pompa berbunyi sebagai tanda bahaya. Dan mungkin di sini saya akan jelaskan dulu sebelumnya untuk layout dan kondisi kerja motor listrik. Jadi sini dalam proyek kami hanya membuat instalasi untuk hidran gedung 3 lantai. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa lihat alur kerja pipa, kenapa bisa ada selang di sini? Karena kami fokusnya ke alat instalasi, bukan untuk pernak-pernik atau bahan-bahan yang seperti pipa atau selang lainnya yang dibutuhkan untuk gedung untuk memadamkan api atau sebagai jalur air untuk naik ke masing-masing lantai. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Dan kita masuk ke diagram satu garis. Nah, di sini diagram satu garis atau sistem kelistrikan hidran gedung 3 lantai menggambarkan aliran daya dari sumber PLN melalui panel utama atau MDP menuju panel distribusi SDP di setiap lantai. Sumber daya utama bertegangan 380 volt atau 3 fasa, dilengkapi dengan genset sebagai sumber cadangan otomatis ATS untuk menjamin kelangsungan operasional pompa hidran saat terjadi pemadaman listrik. Komponen utama dalam diagram meliputi MCCB sebagai pengaman arus, kontaktor magnetik untuk kendali motor pompa, overload relay sebagai proteksi motor, serta kabel NYAF dan NYHY sebagai penghantar daya. Setiap beban motor atau pompa utama terhubung langsung ke panel hidran dengan sistem proteksi berlapis. Jadi kami punya susunan untuk diagram satu garis. Yang pertama ada MCB 3 fasa dengan memiliki tegangan 63 ampere dengan kabel yang melewati ke arah kontaktor memiliki dengan tipe kabel NYAF 4x6 mm kuadrat. KM arus mengalir ke KM1 atau main kontaktor AC 3 phase dengan tegangan 220 volt AC. Lanjut, arus mengalir ke thermal overload relay atau TOR. TOR itu memiliki fungsi sebagai pengaman rangkaian. Dan sebelum masuk ke motor, arus melewati kabel dengan tipe NYHY 4x6 mm kuadrat, dan lalu arus berhasil masuk ke motor. Dan kita masuk ke rangkaian daya dan kontrol. Dan di sini saya memiliki skematik rangkaian daya dan kontrol instalasi hidran gedung 3 lantai, yang dimana kami memiliki 3 MCB 1 fasa, 1 MCB 3 fasa, ada 3 main kontaktor yang masing-masing, dimana yang pertama ini yang jalan lurus dari MCB 3 fasa yang ke arah motor, yaitu main kontaktor atau kontaktor 1. Dan di sebelah kanan yang tengah itu kontaktor 2, dan yang ketiga ada kontaktor delta. Nah, di sini ada TOR di bawah main kontaktor 1. Terus ada ini jalur kabel dan juga masuk ke motor. Dan di sini kami punya sedikit gambaran mengenai kabel instalasi, di mana ada mempunyai rangkaian kontrol yang dimana jalur pertama dari MCB 3 fasa masuk ke push button arus. Kenapa dia tidak langsung ke
pressure switch, karena harus menunggu tombol emergency ditekan baru pressure switch akan aktif. Karena pressure switch sebelum menerima tekanan, dia harus tunggu perintah dari tombol emergency, dan ketika aktif maka harus mengalir ke coil kontaktor 1, maka berubah kondisi, harus mengalir melewati kontaktor 1 masuk ke tor, dan selanjutnya langsung masuk ke motor. Itu membuka arus untuk menjalankan motor. Lalu arus dari coil kontaktor langsung masuk karena tidak ada penghalang sama sekali ke timer coil timer, dimana ketika coil timer 1 tersentuh, maka jalur di coil sebelah yaitu kaki 1 mulai tertutup atau NC dari NC. Nah, dan harus terus mengalir ke coil kontaktor kaki 2, dan selanjutnya harus dengan otomatis langsung menutup, atau bisa dibilang dengan arus masuk ke coil kontaktor 2, maka arus mengalir untuk latching dari timer kaki 1 dan juga kaki 4. Arus mengalir dari kaki 1 dan terjadinya latching karena arus sudah menyentuh coil kaki kontaktor 2. Dan saat tertutup, arus langsung melewati coil kontaktor 3, maka di situ lampu indikator rangkaian menyala. Dan mungkin sebelum itu kita flashback dulu, maaf ada keliru. Setelah memencet push button mau di setiap lantai, mau lantai 1, 2, dan 3, maka otomatis buzzer dan lampu indikatornya akan menyala, dan langsung pressure switch menerima tekanan, maka motor langsung berputar, atau bisa dibilang kayak pada saat kondisi air berkurang, motor akan terus memompa semakin kencang. Karena gunanya motor, karena gunanya pressure switch untuk menarik air lebih kencang untuk keluar dari pompa. Dan sekarang kita lanjut ke gambar panel. Visualisasi desain panel listrik menampilkan tata letak komponen secara detail. Panel mencakup MCB, kontaktor, relay, busbar, dan kabel distribusi yang tersusun rapi sesuai standar instalasi gedung 3 lantai dengan sistem hidran terintegrasi. Dan kita lanjut ke daftar komponen dan RAB. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu untuk posisi-posisi komponen-komponen yang ada dalam panel. Yang pertama, kami memiliki lampu indikator di pintu panel, dan juga ada tombol indikator lampu hijau, kuning, merah, dan juga ada tombol emergency. Dan di dalam panel itu ada yang pertama, yang sebelah kiri ujung ada MCB 3 fasa, sebelah kanannya MCB 1 fasa, dan yang di tengah itu yang ada lingkaran kecil itu timer, dan 2 di bawahnya itu kontaktor 1 dan kontaktor 2. Mungkin teman-teman biasa melihat kontaktor 2 itu bersejajar dengan kontaktor 3, tapi di sini kami punya desain bahwa kontaktor 3 itu ada di sudut kanan atas. Kenapa kami taruh di sudut kanan atas? Agar memberi ruang untuk kontaktor 1 dan kontaktor 2 bekerja dengan baik dengan susunan kabel yang rapi. Dan juga ada motor di sini. Kenapa kami taruh motor di bawah? Karena berat. Makanya motor tetap taruh di bawah. Mungkin itu saja. Dan kita lanjut ke daftar komponen dan RAB. Rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama ada MCB 1 fasa. MCB 1. Sorry.
MCB 3 fasa, yang kedua ada kontaktor utama, ketiga kontaktor star, yang keempat ada kontaktor delta, yang kelima ada thermal overload relay atau TOR, yang keenam ada timer, yang ketujuh ada pressure switch, yang ke-8 ada MCB 1 fasa, yang kelima ada lampu indikator, yang ketujuh ada buzzer alarm, yang ke-11 ada manual panel atau MCP atau manual push button, dan yang ke-12 ada terminal block, yang ke-13 ada kabel NIF 3 subprime to C 2,5 mm kuadrat, dan ke-14 ada kabel NIF subprime 4 kali 2,5 mm kuadrat, yang ke-15 ada panel box, dan yang ke-16 ada file electrical hydrant pump. Dan sini mungkin bisa terlihat masing-masing tipe dan jumlah barang. Jadi kami miliki MCB 3 fasa memiliki tipe AC Pack EZC1M. Yang kedua ada kontaktor utama dengan tipe LC1D 32M7. Dan LCD dan kontaktor star memiliki tipe yang sama, dan juga kontaktor delta memiliki tipe yang sama. Berikut ada thermal overload relay dengan tipe LRD 32 Skinder dengan arus 23 sampai 32 ampere. Kemudian ada timer dengan tipe H3CR garis miring A8 dengan tegangan 220 volt. Pressure switch memiliki tipe Danfoss KP35 dengan komposisi bar yaitu 0 sampai 7,5 bar, atau dari batas maksimal 0-nya dan sampai ke batas maksimumnya itu 7,5 bar. MCB 1 fasa atau dengan tipe Skinder IC 60N dengan tegangan 2 ampere, dengan arus 2 ampere. Lampu indikator Skinder XB5 series 7 mm dengan tegangan 220 volt AC. Buzzer alarm memiliki tipe Skinder XB5 series 220 volt AC. Terus yang selanjutnya ada manual call point atau MCP atau manual push button dengan tipe Tonata CM. Dan selanjutnya ada terminal block 12 titik dengan tipe TB2512 dengan arus 25 ampere. Kemudian ada kabel NIF 3 subprime to C kali 2,5 mm dengan tipe subprime. Sama juga dengan kabel NIHY subprime 4 kali 2,5 mm kuadrat dengan tipe subprime. Dan juga ada panel box indoor memiliki tipe 600 dikali 800 dikali 250 mm. Dan juga ada Rockfire electrical hydrant pump dengan tipe atau spesifikasi 250 sampai 500 GPM. Dan harga satuan MC 3 fasa kami mempunyai jumlah barang satu dan harga satuannya 1.116.000. Dan yang kedua ada kontaktor utama yaitu LCID32N7 yang memiliki harga 415, dan juga kontaktor star dan kontaktor delta dengan jumlah barang yang sama dan harga yang sama yaitu 415.000. Dan berikut ada thermal overload relay dengan harga 295.000, dan juga ada timer yang memiliki harga 110.000, pressure switch memiliki harga 675.000, MCB 1 fasa memiliki harga 65.000, lampu indikator kami harga satuan dari lampu indikator yang kami pakai itu 112.000. Jadi satu lampu indikator 112.000. Jadi dengan jumlah barangnya 4, maka total dari harga lampu indikator tersebut
jumlah 448.000. Dan kemudian ada Basar Al Arab, kami memilih harga satuannya 175.000 dengan jumlah barang 3, jadi totalnya adalah 525.000. Terus ada manual call point MCP manual atau manual push button dengan memiliki harga satuannya 210.000 dengan jumlah barang ada 3, jadi totalnya adalah 630.000. Kemudian ada terminal blok dengan harga 23.570, itu sudah termasuk satu set. Terus ada kabel NIF dengan harga 501.000 dengan jumlah barang atau panjang kabel 50 meter. Terus ada panel box indoor 1.500.000 dengan jumlah barang 1. Terakhir ada fire electrical hydrant pump yaitu 23 juta. Jadi harga satuan keseluruhan yaitu 31.338.570 dan jumlah total keseluruhan harga yaitu 32.444.570. Dan mungkin sekian itu ya, sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata yang kurang berkenan di hati para penonton sekalian. Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan saya pamit undur diri. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.